Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pembelajaran daring SMP Negeri 2 Pebayuran untuk pelajaran matematika di kelas 9 semester 1 tahun pelajaran 2020-2021. Untuk pokok bahasan kali ini kita akan membahas tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar. Untuk kompetensi dasarnya masih sama, sedangkan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini yaitu siswa dan siswi dapat mengidentifikasi bilangan berpangkat bilangan rasional. Kemudian yang kedua, siswa dan siswi dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar serta sifat-sifatnya. Mari disimak, pahami baik-baik agar ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat. Mari kita bahas untuk bilangan berpangkat bilangan rasional. Untuk X-nya ini bilangan pokok ya. M dan N merupakan bilangan real dan N-nya lebih besar dari 0, maka berlaku konsep sebagai berikut. X pangkat M per N sama dengan X pangkat M dipangkatkan lagi 1 per N. Jika kita rubah ke dalam bentuk akar, maka akan menjadi akar pangkat N dari X pangkat M. Contoh, kita akan mengubah ke dalam bentuk akar. Untuk yang nomor A, di sana ada 3 pangkat 1 per 2. 3-nya sebagai X, yaitu bilangan pokok. 1-nya sebagai mewakili simbol M, ya, sebagai pembilang. Kemudian 2-nya sebagai N, yaitu sebagai penyebut. Jika kita rubah ke dalam bentuk akar, itu sama dengan akar pangkat 2 dari 3 pangkat 1. Ya. Tapi untuk 3 pangkat 1 per 2 ini sebetulnya bisa langsung ke bentuk akar dari akar kuadrat dari 3 ya. Akar kuadrat dari 3 ini sudah mewakili sama saja dari 3 pangkat 1 per 2 ya. Kalau dibuat ke bentuk akar, untuk pangkat 1 per 2 tidak perlu dituliskan pangkatnya ya, pangkat akarnya ataupun pangkat bilangan pokoknya. Sudah bisa ke dalam bentuk akar kuadrat ya. Di sana ada akar kuadrat dari 3. Itu khusus yang pangkat 1 per 2. Nah, yang B ada 5 pangkat 2 per 3. Ini kan pangkatnya bukan 1 per 2, jadi tidak bisa dirubah seperti poin yang A. Sama dengan ya, 5-nya sebagai X, 2-nya sebagai M, dan 3-nya sebagai N. Maka di sana akar pangkat 3 dari 5 pangkat 2. Ya. Nah, ini bisa disederhanakan lagi. Sama dengan 5 pangkat 2-nya ini kita kalau uraikan itu kan sama saja dengan 5 kali 5 menghasilkan 25 ya. Maka di sana sama dengan akar pangkat 3 dari 25 ya. Jadi untuk 5 pangkat 2 per 3 menghasilkan bentuk akar pangkat 3 dari 25. Kita lanjutkan untuk contoh selanjutnya, yaitu mengubah ke dalam bentuk pangkat pecahan ya. Yang poin A, perhatikan di sana ada
akar pangkat 5 dari 8. Sama dengan, nah untuk 8 ini masih bisa kita sederhanakan lagi ya. Pangkatnya atau eksponennya menjadi 2 pangkat 3, yaitu 2 dikalikan sebanyak 3 kali menghasilkan 8. Sehingga di sana akar pangkat 5 dari 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 3/5. Ya, itu untuk poin A. Sehingga untuk akar pangkat 5 dari 8, jika dirubah ke dalam bentuk pangkat pecahan menghasilkan 2 pangkat 3/5. Yang B, di sana ada akar pangkat 3 dari 81. Nah, 81 ini masih kita sederhanakan kembali ya. Bentuk pangkat atau eksponennya menjadi 3 pangkat 4. 3 dikalikan sebanyak 4 kali, yaitu 81 ya. Maka di sana sama dengan akar pangkat 3 dari 3 pangkat 4. Sama dengan 3 pangkat 4/3. Sehingga untuk yang B, akar pangkat 3 dari 81 menghasilkan bentuk pangkat pecahan yaitu 3 pangkat 4/3. Contoh selanjutnya untuk operasi hitung pangkat pecahan. Perhatikan untuk A, di sana ada soal 3 pangkat 3/4 dibagi 3 pangkat 1/2. Perhatikan, di sana bilangan pokoknya sama. Ingat materi di awal pertemuan mengenai bilangan berpangkat ya, dengan bilangan pokok yang sama. Jika itu pembagian, maka cukup tuliskan 1 kali bilangan pokoknya, lalu kalian operasikan pangkatnya saja. Karena di sini pembagian, berarti dioperasikannya yaitu dengan cara mengurangi pangkat yang ada ya. Di sana sama dengan 3 pangkat 3/4 dikurangi 1/2 ya. Sama dengan 3 pangkat 3/4 dikurangi 2/4. Nah, kenapa bisa 3/4 pangkatnya dan 2/4? Perhatikan di sana untuk pangkat pecahannya 3/4 dengan 1/2. Penyebutnya berbeda. Jika di dalam penjumlahan atau pengurangan itu tidak bisa dioperasikan terlebih dahulu. Harus disamakan penyebutnya ya. Kalian cari KPK-nya ya. Nah, di sana diperoleh KPK-nya yaitu 4, sehingga nanti penyebutnya sama ya, sama-sama 4. Nah, diperoleh dari mana 3/4 dan 2/4-nya? Mari kita hitung ya. Perhatikan di sana 3/4 dikurangi 2/4 untuk bentuk pangkatnya ya. Kita ambil penyebutnya. Untuk penyebut dari 3/4 yaitu 4. 4 dibagikan penyebut yang awal tadi ya, yang sebelum dirubah KPK-nya ya. 4 dibagikan 4 menghasilkan 1. 1 dikalikan pembilang 3 menghasilkan 3. Maka di sana 3 pangkat 3/4. Ya. Kemudian diperoleh dari mana 2/4-nya? Perhatikan. Penyebut dari 2/4 yaitu 4. 4 dibagikan penyebut yang waktu awal tadi sebelum dirubah KPK-nya. 4 dibagi 2 menghasilkan 2. 2 dikalikan pembilangnya yaitu 1 menghasilkan 2. Sehingga di sana diperoleh 2/4. Maka di sana sama dengan 3 pangkat
1/4. Karena 3/4 dikurangi 2/4 menghasilkan pangkat pecahan 1/4. Sama dengan kalau kita akan merubah ke dalam bentuk akarnya ya, maka menjadi akar pangkat 4 dari 3 ya. Kemudian poin B, perhatikan di sana ada buka kurung 2 pangkat 1/3 tutup kurung dipangkatkan lagi 3/4. Ingat, jika ada bentuk seperti ini, pangkat seperti ini ya, kalian lihat bilangan pokoknya 2, cukup kalian operasikan pangkatnya saja, yaitu pangkatnya 1/3 dengan 3/4. Ini sama aja dengan mengalihkan pangkat ya, pangkat pecahan yang ada pada poin B. Perhatikan, di sana pangkatnya itu ada 1/3 dan 3/4. Nah, di sana cukup tuliskan 2 pangkat 1/3 dikalikan lagi pangkat 3/4 ya, sama dengan 1 dikalikan 3 untuk pangkatnya menghasilkan 3 di sana. 3 dikali 4 menghasilkan 12, sehingga di sana hasilnya itu 2 pangkat 3/12. Bilangan pokoknya tetap ya, hanya dituliskan kembali. Masih bisa disederhanakan ya, 3 pangkat 3/12 ini pangkatnya ya. Masih bisa disederhanakan, yaitu dengan cara dibagi, pembilangnya dibagi 3, penyebutnya juga dibagi 3. Maka di sana kita tulis kembali bilangan pokoknya yaitu 2 ya. Pangkatnya tadi pembilangnya dibagi 3, 3 dibagi 3 menghasilkan 1/12 dibagi 3 untuk penyebutnya ya, sama dengan 4. Jadi di sana menghasilkan 2 pangkat 1/4. Nah, jika kita rubah ke dalam bentuk akar ya, 2 pangkat 1/4 ini menjadi akar pangkat 4 dari 2. Oke, kita akan bahas ke tujuan pembelajaran selanjutnya, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar serta sifat-sifatnya. Sebetulnya contoh soal ini yang akan Ibu jelaskan ada di buku paket kalian halaman 29, karena takutnya dikhawatirkan gambar yang di slide ini tidak jelas, maka kalian buka di buku paket halaman 29, kemudian dengarkan penjelasan yang akan Ibu sampaikan. Nah, di sana ada peta Jawa Barat ya. Berdasarkan data BPS tahun 2010, jumlah penduduk Pulau Jawa itu mencapai 130 juta jiwa. Sedangkan luasnya 1,3 dikali 10 pangkat 5 km persegi. Nah, ini berarti sudah dirubah ke dalam bentuk baku atau notasi ilmiah. Nah, berapakah kepadatan penduduk Pulau Jawa pada tahun 2010 ya? Maka perhatikan, kita akan selesaikan permasalahan ini. Yang diketahui tadi jumlah penduduknya 130 juta jiwa ya. Jika dituliskan 130 itu 130 titik nolnya 3 kali, titik nolnya 3 kali ya. Itu 130 juta. Kemudian perhatikan di sana kita rubah dulu ya ke dalam bentuk notasi ilmiah atau bentuk baku ya. Ingat, kita ambil A-nya ini tidak boleh A-nya ini kurang dari 10 ya. Berarti kita ambil di sana A-nya 1,3. Berarti merubah bentuk notasi ilmiah ini untuk mencapai 1,3 dari kanan ke kiri ya, pindah 8 langkah, sehingga di sana 1,3 dikali 10 pangkat 8 jiwa ya, atau sama saja 130 juta jiwa. Nah, untuk luas Pulau Jawanya sama dengan tadi 1,3 dikali 10 pangkat 5 km persegi. Untuk mencari kepadatan penduduk berarti jumlah penduduk dibagi luas area.
jumlah penduduknya tadi 1,3 dikali 10 pangkat 8 ya, setelah dijadikan ke dalam bentuk notasi ilmiah, per atau dibagi 1,3 dikali 10 pangkat 5, yaitu sebagai luas area. Sama dengan, 1,3 dibagi 1,3 ya, sama-sama menghasilkan 1 ya. Maka di sana tulis 1 dikalikan, untuk pangkatnya tadi 10 pangkat 8 dibagi 10 pangkat 5 ya. Jika dalam bentuk pembagian berarti pangkatnya ini dikurangi ya. Berarti 10 pangkat 8 dikurangi 5. 8 dikurangi 5 itu 3 ya. Sehingga menghasilkan 1 dikali 10 pangkat 3. Nah, jika dirubah ke dalam bentuk biasanya lagi, 1 dikali 10 pangkat 3 atau 10 pangkat 3 ya, menghasilkan 1000. Sehingga untuk kepadatan penduduk Pulau Jawa pada tahun 2010 yaitu 1000 jiwa per kilometer persegi. Oke, perhatikan kembali contoh soal selanjutnya ya. Halaman 38 di buku paket kalian. Soalnya ini, Aira mempunyai selembar kain berbentuk persegi dengan luasnya 14.400 cm persegi untuk membuat taplak meja. Nah, untuk mempercantik taplak, Aira akan menambahkan renda di sekeliling taplak. Berapa meter panjang minimal renda yang diperlukan? Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini, kita umpamakan sisi kain atau sisi persegi ya. Kita simbolkan di sana huruf A ya. Sebetulnya simbolnya boleh huruf A, S, B, boleh apa saja ya. Terserah. Nah, Ibu di sini gunakan simbol A untuk mewakili panjang sisi kain atau panjang sisi persegi ya. Ingat, konsep luas persegi itu kan sisi kali sisi ya. Sisinya karena disimbolkan huruf A, maka di sana A dikali A ya. A dikali A menghasilkan A pangkat 2 sama dengan 14.400 ya. Sehingga untuk mencari sisinya ini atau A-nya ini, agar A pangkat 2-nya hilang, kita rubah 14.400-nya ini menjadi akar kuadrat dari 14.400. Maka nanti diperoleh A-nya sama dengan 120. Buktikan 120 dikali 120 pasti menghasilkan 14.400 ya. Karena A-nya sudah didapat atau sisi atau panjang sisi kainnya sudah didapat yaitu 120, maka kita akan mencari keliling persegi ya. Keliling persegi itu kan 4 dikali sisi, karena di sini sisinya ini disimbolkan A, berarti kan 4 dikalikan A ya, sama dengan A-nya tadi itu kan 120, maka 4 dikalikan 120 menghasilkan 480. Jadi panjang minimal renda yang diperlukan adalah 480 cm atau jika dibuat ke dalam meter yaitu 4,8 meter. Lanjut kembali untuk contoh soal, buka buku paketnya halaman 45 ya, jika di slide ini soalnya tidak jelas ya. Perhatikan tentang jarak pandang pesawat. Di sana ada soal, jarak pandang pesawat terbang selama terbang pada kondisi normal dinyatakan dengan D sama dengan 1,5 akar kuadrat H, di mana D-nya adalah jarak pandang dalam meter dan H-nya merupakan ketinggian pesawat dalam meter. Jika pengamat berada dalam pesawat yang terbang pada ketinggian 3.600 meter, berapa jarak yang didapat olehnya?
Tadi yang diketahui ketinggian pesawat yaitu H-nya sama dengan 3.600 meter. Jarak pandang pesawat itu sama dengan D sama dengan 1,5 akar kuadrat dari H. Nah, H-nya tadi sudah diketahui ya, 3.600 meter. Maka tinggal substitusikan saja sama dengan 1,5 akar kuadrat dari 3.600. Maka sama dengan 1,5 dikalikan 60. 60 dari mana? Dari hasil akar kuadrat dari 3.600 menghasilkan bilangan rasional yaitu 60. Sehingga di sana 1,5 dikalikan 60 menghasilkan 90. Kesimpulannya, ketinggian pada 3.600 meter, jarak pandang pesawat yaitu 90 meter. Untuk contoh soal yang terakhir mengenai masalah yang berkaitan dengan bilangan berpangkat dan bentuk akar, perhatikan di sana ada soal Mars sering disebut sebagai planet merah. Jarak antara Mars dengan matahari adalah 2,28 dikalikan 10⁸ km. Sedangkan jarak antara bumi dengan matahari adalah 1,08 dikali 10⁸ km. Hitunglah selisih jarak Mars ke matahari dengan bumi ke matahari. Perhatikan ya. Tadi jarak Mars ke matahari itu 2,28 kali 10⁸ km. Sedangkan jarak bumi matahari itu 1,08 dikali 10⁸ km. Nah, yang ditanyakan selisih jarak Mars ke matahari ya. Selisih berarti dikurangi ya. Sehingga untuk mencari selisih sama dengan 2,28 kali 10⁸ dikurangi 1,08 dikali 10⁸ ya. Karena di sini pangkatnya sama, yaitu 10⁸, maka kalian cukup mengoperasikan pengurangannya untuk bentuk A-nya saja ya, yaitu 2,28 dikurangi 1,08 menghasilkan 1,2 dikali 10⁸ km. Agar siswa-siswi dapat mengetahui sejauh mana dapat memahami materi yang tadi Ibu sampaikan ya. Ibu berikan latihan soal, di sana ada 2 latihan soal. Silahkan nanti dikerjakan di buku tugas ya. Tetap semangat, jangan menyerah. Semoga bisa mengerjakan latihan soal ini dengan baik. Sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.